Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Kalau kayak gini suka mau nangis. Banteng, siapa yang menjual Indosat ke asing katanya Bu? Mbak Banteng. Siapa Bu? Si Gibran dan Pak Wowok. Si Gibran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ujang Halus. Salam sejahtera juga buat kalian yang baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini. Nah, kali ini kita akan kembali menyimak hiburan politik karya Bang James Willow yang melibatkan beberapa tokoh politik pastinya, yang menurut saya ini lumayan lah ya menghibur, bikin mood kembali berseri-seri. Nah, tanpa berlama-lama mari kita mulai mainkan videonya. Ini parah. Ada Bu Mega. Begini Bu, kemungkinan besar partai Ibu akan beroposisi tuh terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, boleh diceritakan sedikit dong Bu tentang pengalaman Ibu beroposisi semasa pemerintahan Pak SBY? Silakan Bu. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Emangnya Ibu bilang apa? Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawarin menteri loh. Oh, beliau nawarin menteri. Berapa Bu? 8 apa piro kok. Banyak banget. 8. Banyak banget Bu. Apa benar Pak SBY? Ya, Oke Bu, lanjut Bu. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu. Menggerutunya gimana Bu? Ibu gimana sih, udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk, nggak mau. Coba Bu ulangi lagi Bu. Nggak mau. Kampret nih Bang Jimmy nih. Nung Ibu tuh artinya apa Bu? Artinya saya kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Wow. Oh. Nah lo Pak Arto, kalau tetap ngotot mau dikeluarin tuh sama Bu Mega, gimana tuh? Ya udah, oke Bu. Ini kalau kita berandai-andai nih Bu, kalau misalkan nanti di pemerintahan Pak Prabowo, misalkan nih nawarin menteri ke PDI Perjuangan, gimana reaksi Ibu? Mau. Kayak dendam banget. Jadi nggak mau ya Bu? Tidak mau. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu. SBY, ya. banyak yang bertanya nih Pak, bukan saya aja. Kenapa sih Pak sampai detik ini hubungan Bapak dengan Bu Megawati itu nggak kunjung membaik, nggak kunjung pulih? Kenapa sih Pak? Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Kenapa tuh? Apakah nggak ada ikhtiar untuk memperbaiki hubungan Bapak dengan Bu Mega? Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Oh, 10 tahun, lumayan lama ya Pak. Kalau nggak salah nih, dulu almarhum suaminya Bu Mega, Pak Taufik Kemas, kan sahabat Bapak. Apakah beliau nggak nyaranin untuk memperbaiki hubungan Bapak dengan Bu Mega? Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak. Udah dilakukan ya Pak. Kenapa ya Pak sampai sekarang nggak bisa diperbaiki gitu? Allah belum menakdirkan untuk hubungan kami
Kami berharap Pak, semoga Bapak dengan Bu Megawati ke depannya, ya sebelum ajal menjemput kita ingin melihat Bapak dan Bu Megawati itu saling bersalaman dan saling cipaka-cipiki gitu Pak. Itu harapan rakyat yang dibawa Pak, termasuk saya. Bu Mega, tuh dengar tuh apa kata Pak SBY. Sebenarnya beliau ingin sekali memperbaiki hubungan Ibu dengan Pak SBY. Tapi katanya Allah belum mentakdirkan. Gimana nih Bu? Bagaimana ya? Tapi Bu, Ibu nggak pernah kan ngejelekin partai manapun atau ketua umum manapun, nggak pernah kan Bu? Tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Masa sih? Negeri ini harus dibangun dengan bersatu. Oh, Sekarang hubungan Ibu dengan Pak SBY belum pulih. Nah ditambah lagi dengan Pak Jokowi nih udah nggak tegur sapa lagi. Ini gimana? Katanya ingin membangun negeri ini dengan bersatu. Lu mamu hari nggak pernah lu Bapak Jokowi. Saya lama kok jengkel juga ya. Tapi Ibu nggak jengkel sama saya kan Bu? Jengkel. jengkel banyak bertanya. Ya udah Bu, semoga hubungan Ibu dengan Pak SBY dan juga dengan Pak Jokowi segera membaik ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Ibu Mega, Ya. mana aja nih Bu? Udah lama banget nih kita nggak ngobrol. Saya nggak merasa ya. Begini Bu, saya pernah dengar segelintir kabar. Apa ya? Katanya si Abah mau mendirikan partai namanya Partai Perubahan Indonesia. Begitu. Kalau emang begitu, kira-kira Ibu setuju apa tidak? Tidak setuju. Ya udah Bu, kalau gitu harusnya saya nanya sama siapa nih Bu kalau kayak gitu? Tanya aja dah sama Pak Jokowi. Oh, suruh nanya ke Pak Jokowi. Ya udah saya tanya dulu ya Bu. It's okay. Ini Pak Jokowi. Gimana nih kalau menurut Bapak mengenai si Abah mau mendirikan partai? Gimana pendapat Bapak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jawaban khas yang tak tahu. Ya. Beliau nggak tahu Bu. Jangan tanya sama beliau katanya. Itu gimana sih? Ya udah Bu, saya tanya ke Bang Haji aja ya Bu. Kali aja dia tahu. Ya. Bang Haji, Ya. apa benar si Abah mau mendirikan partai? Apa? Apa benar si Abah mau mendirikan Partai Perubahan Indonesia? Benar apa enggak? Ya. Iya. Kali ini Bang Haji jawab iya. Biasanya tiap ditanya bohong mulu. Bohong. Bu Mega, Ya. ini Bu, ada yang bertanya salah satu netizen Bu. Apa tuh? Kata dia, Bang, coba tanya ke Mak Banteng, siapa yang menjual Indosat ke asing katanya Bu. Mbak Banteng. Siapa Bu? Jawab aja Bu, nggak apa-apa. Saya hanya menanyakan pertanyaan dari netizen aja. Jawab aja, kenapa sih Bu? Emang siapa Bu yang menjual? Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Mohon maaf Bu, saya nggak ada maksud untuk bikin Ibu sedih. Saya hanya menanyakan pertanyaan dari netizen aja. Kalau Ibu mau marah no sama yang nanya, bukan ke saya ya Bu. Saya sebetulnya tidak marah. Iya, kalau mau tahu marah saya, ya nggak kayak gitu. Gimana marahnya Ibu?
Kalau ada yang membuli ibu, apa reaksi ibu? Orang yang bully-bully itu, seperti tadi akan saya ulangi, di dalamnya itu tidak ada etika dan moral. Nah, lo yang bertanya tanggung jawab ya, undang aja Bu sekalian Bu. Daripada bully saya, mbak datang sini deh, ketemu saya. Bu Mega, Iya. saya pengen nanya nih satu hal sama ibu. Apa? Kalau MK itu siapa sih Bu yang mendirikan? MK itu ya saya yang mendirikan loh. Sombong. Enggak. Mentang-mentang mendirikan MK jadi sombong. Ayo, nggak boleh sombong loh. Oh, Ibu Mega sombong banget. Enggak. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Kalau masalah utang negara gimana Bu? Ayo mikir, Emang kenapa Bu dengan utang negara Bu? utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ah, ibu ini kayak provokator aja. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Oke. Bentar Bu. Saya baru dengar Bu, provokator demi kebenaran dan keadilan. Dari mana itu Bu asal usulnya Bu? Yang namanya provokator itu ya provokator Bu. Masa provokator demi kebenaran dan keadilan? Yang namanya provokator itu ya tetap provokator pengadu domba gitu Bu. Mana ada pengadu domba demi kebenaran dan keadilan? Ada-ada aja nih Bu ah. Enak aja. Iya, tapi sekarang saya lihat ibu suka ngamuk-ngamuk. Kenapa sih Bu? Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya. Ini oh jadi kalau ibu nggak ngamuk itu keok ya Bu? Keok, tahu nggak? Seharusnya ibu diapain Bu? Ibu dicium-cium lah. Mohon maaf Bu, saya orang pertama yang menolak nyium ibu. Saya takut sama Hasto Bu. Ini Bu Mega. Apa? Mohon maaf ya Bu. Kemarin waktu PDIP mengadakan Rakernas di Ancol kemarin, saya benar-benar nggak nyimak pidato dari ibu. Padahal tuh saya ingin banget mendengar pidato dari ibu, tapi karena kesibukan saya begitu padat Bu, sehingga saya nggak bisa menghadiri atau mendengar pidato keren dari ibu. Nah, pada kesempatan ini boleh dong Bu kasih bocoran sedikit tentang pidato ibu di rangkaian Rakernas kemarin. Oke. Tapi Bu, ngomong-ngomong, kalau saya lihat cuplikan videonya, saya nggak lihat Pak Ganjar itu. Apa sengaja disembunyikan Bu? Sengaja disembunyikan. Oh, sengaja disembunyikan. Kenapa Kira disembunyikan? beliau nggak ada Bu. Apa dipensiunkan Bu? Ini parah nih. Enggak, belum dipensiunkan. Oh belum. Ya udah, Diamankan doang. dimulai dari mukadimah dulu ya Bu. Silakan. Puji syukur kita panjatkan kepada, Bersyukur kepada siapa Bu? terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud, Ibu, setahu saya bersyukur itu kepada Allah Bu, bukan kepada sesama manusia. ini yang salah siapa ayo?
Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang nyata-nyata kalah pada Pilpres kemarin, Bu. 16% loh, Bu. Ah, saya juga tahu.